Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kuliah Bahasa. Mari belajar bahasa bersama saya Sri Arianti Sabiko. Nah, di video kedua kali ini kita akan membahas keterampilan berbahasa selanjutnya, yakni keterampilan menulis dan cara meningkatkannya. Setelah di video kemarin, kita telah banyak membahas terkait bagaimana jurus ampuh meningkatkan keterampilan membaca. Pada dasarnya, cara meningkatkan keterampilan menulis hanya dengan 3 cara nih versi Kuliah Bahasa. Yang pertama yakni sering-seringlah membaca. Memang tidak ada seorang penulis yang baik yang tidak mengawalinya dengan banyak membaca. Kebiasaan membaca membawa banyak manfaat, salah satunya adalah memperbanyak kosakata seseorang dalam menguasai bahasanya. Jika di antara Anda ingin menjadi seorang penulis yang handal pada sebuah bahasa yang sedang ditekuni, maka tidak ada cara lain dengan memperbanyak membaca sumber bacaan menggunakan bahasa yang sedang Anda tekuni. Maka dengan sendirinya nih, Anda akan mampu merangkaikan kata demi kata dalam bahasa tersebut. Memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk memperbaiki tulisan hanya dengan membaca. Dalam bahasa apapun itu, semakin banyak Anda membaca, maka semakin baik pula nih tulisan Anda. Kira-kira apa saja nih yang bisa menjadi bahan bacaan untuk menjadi seorang penulis yang baik? Ini sebenarnya adalah pertanyaan bagi diri Anda sendiri. Oleh karena itu, Anda bisa memperjelas dan menentukan tujuan menulis Anda. Dengan begitu, Anda akan tahu ya gaya menulis apa yang akan diterapkan. Jika Anda ingin mengetahui tujuan menulis Anda dan gaya apa yang akan diterapkan, maka Anda bisa menentukan bahan bacaan Anda terlebih dahulu. Anda dapat membaca bacaan fiksi jika memang ingin menjadi seorang penulis buku fiksi, membaca jurnal jika memang ingin menjadi seorang penulis jurnal ya, atau ingin seorang mahasiswa yang sedang menghadapi ujian proyek akhir. Anda bisa membaca jurnal-jurnal atau proyek-proyek akhir atau skripsi yang ada hubungannya dengan tema yang ingin Anda ajukan, atau membaca koran dan majalah jika memang ingin menjadi seorang penulis berita, dan masih banyak lagi. Dan memang dengan membaca ini Anda akan lebih banyak tahu ya isu atau pengetahuan terbaru apa yang bisa Anda tulis, kata-kata baru apa yang belum pernah Anda dengar pada bidang-bidang tersebut, struktur kalimat yang bagaimana yang dapat mempermudah pembaca memahami tulisan Anda. Yang kedua adalah sering-seringlah menulis ya. Jadi kembali lagi, kalau ingin meningkatkan keterampilan menulis ya tidak ada cara lain dengan cara harus memperbanyak kegiatan menulis. Jadi, tulislah apa yang Anda pikirkan setiap harinya. Anda bisa mulai mencoba menulis kegiatan sehari-harinya, misalnya diary, jurnal impian, jurnal perjalanan, cerita pendek, resep masakan, refleksi diri keseharian Anda, atau buku frasa ya, buku frasa yang Anda buat sendiri. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya yang bisa Anda tuliskan setiap harinya. Nah, berikan waktu ke diri Anda sendiri masing-masing atau buat schedule ya, jadwal setiap harinya. Kemudian tentukan tujuan Anda dalam jangka waktu tertentu harus sampai di mana Anda harus menulis. Kemudian mungkin sebulan kemudian Anda bisa mereview tulisan Anda kembali ya. Bisa memeriksa kesalahan-kesalahan dan kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sering-seringlah mendengarkan. Nah, cara yang paling ampuh untuk menguasai sebuah bahasa adalah dengan mendengarkan bahasa tersebut dari penutur aslinya. Aliran bahasa ini akan secara otomatis dipelajari oleh otak Anda dengan mendengarkan. Nah, beberapa ahli juga mengatakan bahwa jika Anda ingin menjadi ahli dalam menulis bahasa, maka dengarkanlah penutur aslinya. Anda bisa mendengarkan audio karena ini akan lebih efektif dalam menguasai bahasa dibandingkan video sebenarnya. Di saat Anda menonton film, maka Anda akan cenderung terganggu oleh fitur visual seperti penampilan dan bahasa tubuh dari seorang penutur tersebut, sehingga Anda tidak sepenuhnya melibatkan indera pendengaran. Jadi, untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan yang baik, Anda bisa memilih atau mendengarkan podcast-podcast sesuai dengan minat Anda. Dan masih banyak lagi sebenarnya secara detail bagaimana kira-kira kita mau meningkatkan keterampilan menulis. Tapi intinya versi Kuliah Bahasa ada 3 inti utama yang pada dasarnya harus kita tingkatkan, dan tentunya menurut saya keterampilan menulis ini adalah keterampilan yang terintegrasi dengan keterampilan-keterampilan lainnya seperti membaca, kemudian menulis, dan juga mendengarkan. Baiklah, demikian tips untuk meningkatkan keterampilan menulis ya. Terima kasih sudah mendengarkan channel Kuliah Bahasa. Semoga apa yang dibagikan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.